Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mengawali pembelajaran, mari kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silahkan Bapak percayakan kepada KM, yaitu kepada Ananda Cepi. Silahkan untuk dipimpin untuk berdoa. Baiklah, teman-teman, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. Selesai, Pak. Baik, terima kasih Ananda Cepi. Alhamdulillah anak-anakku, di siang hari ini nampaknya Bapak lihat mejanya, ruangannya sudah terlihat bersih dan rapi. Sangat bagus sekali ini kelas ini. Nanti Bapak akan masukkan kepada nilai sikap kalian. Luar biasa. Untuk itu mohon dipertahankan untuk minggu depan agar tetap rapi dan juga tetap bersih. Untuk selanjutnya, agar pembelajaran kita lebih berkah, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran, surat-surat pendek, yaitu surat At-Tin. Akan dipimpin oleh Ananda Mondari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah, luar biasa sekali, suaranya sangat indah, sangat merdu. Mudah-mudahan kita juga yang mendengarkan insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar, Bapak akan ada sedikit motivasi buat kalian. Ini ada kata-kata dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Untuk itu hari ini kita belajar tentunya supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh, ya. Kita belajar agar ilmu kita dapat bermanfaat. Selanjutnya, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Di mana dengan kita berperilaku jujur, amanah, dan istiqomah, tentunya itu adalah cara kita membersihkan hati dan jiwa kita. Sementara pada kita akan belajar tentang materi toharoh, yaitu berperilaku bersih. Tujuannya yang pertama, melalui kegiatan cooperative learning, peserta didik dapat menganalisis ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menguraikan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dengan benar. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Anak-anakku, sebelum kita melanjutkan, nampaknya ini sudah sangat siang. Bapak lihat tatapan matanya sudah berapa watt nih, Mas? Terlihat 10 watt ya. Kita ice breaking dulu sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Coba disimak dulu. Kalau
Bapak katakan gajah itu, maka jawab oleh kita dengan gerakan besar. Gajah itu besar, gitu ya. Gajah itu besar. Kemudian ular itu panjang. Ular itu panjang. Kemudian semut itu kecil. Semut itu kecil. Ya. Baik, kita coba ya. Gajah itu besar. Ular itu panjang. Semut itu kecil. Oke, sekarang kita balik ya. Kalau Bapak bilang ular itu panjang, maka gerakan kalian jadi kecil. Sementara kalau Bapak bilang semut itu kecil, maka tangan kalian panjang. Oke? Baik. Ular itu panjang. Ular itu panjang. Semut itu kecil. Semut itu kecil. Jadi dibalik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baiklah, Bapak akan sampaikan mekanisme pembelajaran yang akan kita lalui untuk 3 jam ke depan. Yang pertama, pemahaman materi. Kemudian yang kedua, nanti kita akan diskusi kelompok. Kemudian yang selanjutnya ada kolaborasi kelompok. Setelah itu ada presentasi kelompok. Dan di sesi terakhir ada evaluasi dan juga refleksi. Anak-anakku sekalian, Bapak kemarin sudah menugaskan untuk membawa HP, untuk membawa gadget kalian. Silahkan dibuka di gadgetnya, buka grup PAI-nya. Bapak sudah share di sana, ada link dari Mentimeter. Silahkan diklik linknya. Kalau tidak ada linknya, bisa kalian di-scan barcode yang Bapak tampilkan ini. Oke, sesudah kalian buka, tolong kalian jawab. Ada pertanyaan nih, pentingkah manusia menjaga kebersihan? Apa yang terjadi jika manusia tidak menjaga kebersihan? Bapak kasih waktu 3 menit ya dari sekarang. Baik. Wah, alhamdulillah nih udah banyak sekali yang menjawab. Ada yang menjawab penting katanya. Karena akan terjadi bencana seperti banjir dan longsor, ya. Dan ada juga yang menjawab sangat penting. Jika manusia tidak menjaga kebersihan, manusia akan tidak nyaman dengan lingkungan sekitarnya. Lepas dari itu, kebersihan sebagian daripada iman. Kemudian ada yang ketiga tuh penting katanya. Jika manusia tidak menjaga kebersihan, maka lingkungan akan selalu terjadi bencana alam seperti banjir dan juga longsor. Oh, ini ada namanya nih. Yang menjawab itu Laura sama Yasinta ya. Luar biasa nih Laura sama Yasinta, kalau di kelas malu-malu nih. Tapi kalau disuruh ngisi aplikasi begini ternyata jawabannya luar biasa juga ya. Penting katanya ya menjaga kebersihan. Dan yang kedua, Bapak akan ukur dulu sebelum nanti Bapak bahas apa yang kalian ketahui tentang toharoh. Silakan, Bapak kasih waktu 3 menit untuk kalian menjawab di gadget kalian. Wah, udah banyak juga nih jawabannya. Menurut syariat Islam, ialah suatu kegiatan bersuci dari hadas maupun najis. Bagus. Bersuci menurut ajaran Islam, bersuci menurut ajaran Islam. Oh, ini siapa nih? Ria ya katanya. Oh, Ria. Kurang tepat ya Ria ya. Kemudian di sini toharo adalah bersuci dari segala najis ataupun hadas. Wah, ternyata pertanyaan-pertanyaannya jawabannya juga sangat luar biasa ya kalian. Dan yang ketiga, bagaimana sih cara manusia membersihkan diri yang kamu ketahui? Silakan dijawab lagi. Ya, sudah masuk lagi jawabannya. Ada yang menjawab mandi, kemudian wudhu katanya ya. Kemudian wudhu, tayamum, dan mandi. Ini mandi atau menghilangkan najis dari kotoran atau kencing katanya. Mandi untuk membersihkan hati pikiran. Nah, hampir semuanya sama ya. Alhamdulillah ternyata sebelum Bapak bahas, pengetahuan kalian itu sangat luar biasa tentang bersuci. Sebagaimana Rasulullah pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Maka tentu kita sebagai muslim, marilah kita selalu menjaga kebersihan kita. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, al-islamu nadifun fatanaddafu la yadkhulul jannah illa nadif. Islam itu bersih, tidak akan masuk surga kata Rasul kecuali orang-orang yang bersih. Nah, coba disimak
gambar-gambar berikut ini. Coba Bapak pengen kepada Ananda Devia. Kira-kira menurut Ananda Devia di gambar yang sebelah kiri dan kanan ini ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan dari segi kebersihan. Yang satu bersih, yang satu kotor, Pak. Oh gitu. Ya, betul ya. Yang satu bersih, yang satu kotor. Dari Ananda Ari mungkin bisa menanggapi? Iya, baik Bapak. Ada perbedaan sekali Bapak dari dua gambar ini. Yang pertama, pasti orang-orang yang di kiri Pak ya, itu tingkat kebersihannya tinggi Pak. Betul. Kalau yang di kanan itu sangat rendah kayaknya Pak ya, sehingga kotor gitu. Ya, sangat kotor ya. Iya. Betul, luar biasa jawaban-jawabannya. Baik, kita lihat ya, bisa kita simak ternyata lingkungan yang bersih itu lebih nyaman. Jangankan kita tempati, kita lihat saja itu sudah sangat terlihat nyaman. Berbeda dengan tempat yang sebelah kanan, ini tempat yang kotor. Jangankan kita menempatinya, kita melihat saja pun kayaknya sudah tidak mau kita untuk berdiam di sana. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Anak-anakku sekalian, sedikit Bapak akan jelaskan pengantar. Toharoh itu ada dua pengertian. Ada toharoh secara bahasa, ada toharoh secara istilah. Toharoh secara bahasa memiliki pengertian bersuci. Sementara menurut istilah, toharoh adalah upaya yang dilakukan oleh seorang mukmin untuk membersihkan dirinya dari bersuci dari hadas dan juga najis. Nah, itu toharoh, pengertian daripada toharoh. Nah, pada kesempatan kali ini ada dua materi besar. Yang pertama toharoh dari hadas, yang kedua toharoh dari najis. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan atau kita akan belajar di bab yang pertama dulu, yaitu toharoh dari hadas. Sementara toharoh dari najis kita akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya. Baiklah anak-anakku, hari ini Bapak akan bagi kelompok, ada 6 kelompok. Nah, kelompok 1 Bapak percayakan kepada Ananda Mondari sebagai ketua kelompoknya, kelompok 2 kepada Ananda Ari, kelompok 3 kepada Ananda Cepi, kelompok 4 kepada Ananda Devia, kelompok 5 kepada Ananda Lukman. Ada Ananda Lukman hadir. Kelompok 6 kepada Ananda Meti. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan kalian simak di LKPD tersebut. Bapak sudah cantumkan barcode video. Bapak udah cantumkan barcode video. Silakan kalian scan barcode-nya, kemudian disimak videonya. Setelah itu, kalau kalian merasa kurang, boleh kalian cari dari sumber yang lain. Boleh buka Google atau buka artikel-artikel. Silahkan nanti kalian resume atau kalian buat peta konsep, kalian rangkum di dalam sebuah kertas A3. Nanti poin-poinnya akan kalian presentasikan. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bapak kasih waktu selama 20 menit dari sekarang. Baik, anak-anakku sekalian, ternyata tak terasa waktunya sudah habis. Nah, sekarang saatnya kita presentasi kelompok. Nanti yang akan Bapak nilai dari pengetahuannya adalah tes kognitif. Nah, nanti keterampilannya Bapak akan nilai presentasi kelompok kalian, bagaimana sistematika penyampaiannya, materi yang kalian jelaskan, dan juga sikap presentasi kalian ketika mempresentasikan hasil kerja kalian. Sikap sosialnya, tadi Bapak sudah nilai bagaimana kalian berkolaborasi, berkelompok dengan teman kalian untuk menilai kejujuran dan percaya dirinya. Sementara sikap spiritualnya yaitu selalu membaca doa dalam setiap aktivitas kalian. Untuk kesempatan yang pertama, disilahkan dipresentasikan untuk kelompok 1, disilahkan. Akan diwakili oleh ketua kelompoknya yaitu Ananda Mondari. Silakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Baiklah teman-teman sekalian, mohon izin saya mewakili kelompok 1. Dari hasil presentasi kelompok kami bahwa hadas itu terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Perbedaannya dengan najis yaitu hadas adalah keadaan suci sehingga menyebabkan terhalangnya ibadah, sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.
Baik, terima kasih luar biasa penyampaian dari Mendari. Kan aplaus tepuk tangan buat kelompoknya Ananda Mendari ya. Untuk kelompok 2 silahkan akan disampaikan oleh Ananda Ari. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang contoh hadas kecil dan hadas besar, serta cara mensucikannya. Contoh hadas kecil yaitu keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, hilang akal atau tidur, buang air besar, buang air kecil, bersentuhan dengan lawan jenis, menyentuh kubul dan dubur. Cara bersucinya yaitu dengan cara berwudu. Contoh hadas besar yaitu haid, nifas, keluar air mani, berhubungan suami istri, dan meninggal dunia. Cara bersucinya yaitu mandi wajib. Nah, jika keduanya tidak ada air, maka kita boleh bertayamum. Itu saja Bapak dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Ari dengan kelompoknya. Alhamdulillah sangat jelas tadi menyampaikan tentang contoh hadas kecil dan hadas besar. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silahkan Ananda Cepi untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Bapak. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan dulu kepada Bapak ya, saya hari ini sangat gembira sekali Pak, karena bisa bertemu Bapak kembali untuk belajar tentang PAI. Terima kasih Bapak ya. Oke, saya akan dari kelompok 3 saya akan mempresentasikan tentang ketentuan berwudu. Yang pertama syarat sah wudu, ya satu Islam dan lain sebagainya. Dan tata cara berwudu juga, satu niat, maus muka, dan lain-lainnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ananda Cepi telah menyampaikan presentasinya. Kemudian kelompok 4 silakan kepada Ananda Devia. Baik Bapak, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tata cara tayamum. Di antara tata cara tayamum yang pertama adalah niat, hendak tayamum. Kedua, mengusap muka dengan debu, lalu mengusap tangan sampai siku dengan debu, tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Dan syarat dibolehkannya tayamum itu jika tidak ada air, berhalangan seperti sakit yang tidak boleh kena air, dan terakhir sudah masuk waktu sholat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Devia. Selanjutnya kelompok 5 silakan akan disampaikan oleh Ananda Lukman. Kalau tidak ada mungkin ada temannya yang bisa menyampaikan. Baik. Oh, ada. Oke, Ananda Lukman, silakan. Tadi lagi di air dulu ya? Oke. Iya. Setelah tadi saya diskusi bersama teman-teman yang bisa saya presentasikan tentang tata cara mandi wajib ya. Yang pertama, setelah masuk kamar mandi tentunya buka baju dulu Pak ya. Setelah buka baju, kemudian kita mengambil air dan membasuh sebagian tubuh kita sambil berniat seperti itu. Setelah berniat, kita berwudu dulu seperti wudu mau sholat ya. Setelah wudu mau sholat baru kita basuh seluruh badan kita dengan air sambil digosok-gosok setiap sela-sela tubuh kita ya. Seperti itu Pak. Ya, baik, terima kasih pada Ananda Lukman atas penyampaiannya. Selanjutnya yang terakhir dari kelompok 6 akan disampaikan oleh Ananda Meti. Silahkan. Ya, baik Bapak, teman-teman, saya dari kelompok 6 akan mencoba menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang jenis-jenis air. Jenis-jenis air ada 3. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Contohnya air sumur, air hujan, air mata air es, air kebun, air sungai, air laut. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air teh, air kopi, air susu, Fanta, Coca-Cola, dan lain-lain. Yang ketiga, air yang tidak suci dan tidak mensucikan. Contohnya air yang sudah terkena najis. Begitu Bapak, terima kasih teman-teman sudah. Terima kasih atas penyampaiannya Ananda Meti dengan kelompok 6-nya ya. Jadi itu ya yang seperti Ananda Meti. Jadi Ananda Lukman itu tidak boleh ya. Ananda Lukman
kalau anak-anak Lukman berwudu pakai Coca-Cola, nah itu nggak boleh ya, karena tidak mensucikan, bukan termasuk air yang suci. Baik anak-anakku, terima kasih atas penyampaiannya, sangat luar biasa sekali. Tadi Bapak lihat kalian sangat berkolaborasi, sangat kompak sekali. Inilah penting-pentingnya kebersihan, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih, dari mulai airnya, ada jenisnya, kemudian ketika kita beraktivitas harus berwudu terlebih dahulu ketika ibadah, dan juga membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita. Tadi sudah sangat jelas sekali ya. Baik, untuk evaluasi silakan kalian buka live worksheet. Silakan ada di LKPD linknya ataupun di grup PAI-nya. Bisa dibuka, klik linknya. Kalau tidak bisa, kalian bisa scan barcode. Nah, di scan barcode-nya kemudian dikerjakan latihannya. Bapak beri waktu 5 menit dari sekarang. Alhamdulillah ya, ini sudah ada hasilnya. Wah, ini ada namanya Arga Mukti, nilainya 10. Nah, ada Almira dari 7A, ini nilainya 10 juga. Ada Hamka Aryura, ini nilainya 4. Wah, ternyata masih 4. Ini harus di remedial nih kayaknya nih ya. Arga lagi ada 2 nih, 2 tes ya. Arga dapat 10, yang satu dapat 10, yang kedua dapat 10 juga. Hamka di tes kedua dapat 10. Alhamdulillah ya, ini ada di tes tayamum nih kalau tidak salah lembar soalnya ya. Terima kasih anak-anakku tuh. Alhamdulillah nilainya sudah Bapak rangkum, nanti akan Bapak masukkan ke daftar nilai. Selanjutnya silakan kalian buka kembali link Mentimeternya. Diklik di sana Bapak sudah mencantumkan beberapa pertanyaan sebagai refleksi pembelajaran. Silakan kalian klik dan kalian pilih. Bapak beri waktu sekitar 5 menit dari sekarang. Ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, bagaimana proses pembelajaran pada hari ini menurut kalian? Kalian klik mau paham, kalau paham klik paham, kalau hanya sebagian klik sebagian, kalau tidak paham klik tidak paham ya. Ternyata hasilnya 23 orang paham terhadap materi tentang toharoh. 3 orang hanya sebagian katanya pahamnya nih, dan tidak ada yang tidak paham. Oke, baik, artinya ternyata pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran ini tercapai. 23 orang paham terhadap materi. Untuk yang hanya sebagian, nanti kita adakan remedial untuk memberikan materi atau mengulang materi toharohnya. Apakah kamu senang pada proses pembelajaran tadi? Silakan kalian klik. Ada yang senang ataupun kurang senang. Ternyata jawabannya, ternyata jawabannya senang ya. 24 orang senang ternyata. Ada 1 orang kurang senang. Nah, ini berarti tadi ya, tujuan pembelajaran kita tercapai. Terakhir, apa yang terpenting yang kamu dapat pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Nah, ada banyak nih jawabannya. Penting, karena saya akhirnya jadi tahu tentang tata cara bersuci, katanya. Kemudian cara berwudu, tahu. Kemudian saya jadi tahu cara bersuci. Saya jadi tahu cara berwudu. Penting karena awalnya tidak tahu cara bersuci, akhirnya menjadi tahu. Alhamdulillah, ternyata respon kalian dalam pembelajaran kali ini sangat luar biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah 3 jam tidak terasa pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat ilmu dan manfaat buat kita semuanya. Bapak berpesan di akhir, marilah kita selalu menjaga kebersihan kita. Tidak hanya di sekolah, tapi jagalah kebersihan kalian dimanapun kalian berada, di rumah, di masyarakat, atau dimanapun kalian berada, tetaplah selalu menjaga kebersihan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.